وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus atas banyak sekali nikmatnya, baik yang sudah dianugerahkan kepada kita maupun yang sedang dan akan terus dianugerahkan kepada kita. Terutama sekali yang paling mahal nilai dan harganya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Juga kemudian adalah nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita atas dasar nikmat-nikmat ini telah dapat melaksanakan solat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah ini. Selanjutnya kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya, nantinya akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Hadirin hadirat yang mulia dan para pendengar yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah habis membaca pembahasan dalam kitab Mufsidatul Qulub, perkara-perkara yang membuat hati seorang mukmin menjadi keras sehingga dia tidak taat kepada Allah dan hidupnya dalam maksiat dan dosa kepada Allah, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Yang kita angkat salah satunya adalah perkara nafsu syahwat. Yang terakhir sudah kita baca kemarin adalah tentang orang-orang yang beriman, bahkan orang yang saleh, tapi kemudian terjerumus kepada nafsu syahwat kepada perempuan, sehingga yang satu terakhir yang kita angkat kemarin adalah seorang muazzin di masjid, kemudian karena nafsu syahwat kepada perempuan dia kemudian meninggalkan agamanya Islam karena perempuan ini adalah orang Nasrani, untuk kemudian dapat menikahi perempuan ini, dan tentu kemudian juga meninggalkan Islam, tapi akhirnya bernasib apa? Jatuh dari atap rumahnya, meninggal dunia. Perempuan itu tidak kemudian dapat, dan juga agamanya sudah hilang. Sekarang kita lanjut ya, pembahasan perkara lain yang membuat rusak hati seorang mukmin adalah perkara hubbud dunia. Perkara hubbud dunia, mencintai dunia. Perkara mencintai dunia atau orientasi hidupnya adalah dunia. Kita baca muqaddimahnya dulu yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. فَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْقَلْبَ هُوَ مَالِكُ الْأَعْضَاءِ
wal a'dha'u junuduh, bahawa tidak ada keraguan hati seseorang itu adalah merupakan raja untuk organ-organ yang lain, dan organ-organ tubuh yang lain adalah merupakan bala tentaranya hati. Fa idza salaha dzalika saluha al-junudu, maka apabila rajanya betul, maka juga tentaranya akan betul. Kama rawa an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dalam hadis yang bersumber dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah dia. Kalau ini betul, maka akan betullah seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya. Tapi apabila ini rusak, maka akan rusaklah juga seluruh jasadnya. Apa dia itu? Adalah hati. Hadis ini rawahu Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian, wal qalbu kal hisnir rafi' walahu abwabun wa madakhilu. Hati manusia ini dia ibarat benteng yang tinggi, ibarat benteng yang tinggi. Dia punya banyak pintu masuk. Wasyaitanu kal'aduwil ghashimil mutarabbisi. Syaitan adalah musuh yang selalu memantau, mencari cara celah bagaimana bisa masuk ke benteng yang tinggi tadi. Alladhi yas'a jahidan lidukhul hadzal hisni liyastawliya alaih. Yang selalu berusaha secara sungguh-sungguh ini syaitan untuk bisa masuk ke benteng yang tinggi tadi, yaitu hati manusia, agar dia dapat menguasainya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Munajjid, wala yuqdaru ala hifdhi hadzal hisni illa bihirasati abwabihi wa madakhilihi. Maka benteng ini tidak akan mampu dijaga kecuali dengan menjaga pintu-pintu masuknya, menjaga pintu-pintu masuknya. Fayajibu 'alal 'aqili an ya'rifa hadhihi al-abwaba wa tilka al-madakhila. Maka bagi orang yang berakal tidak menggunakan akal untuk berfikir, maka Al-Quran sering sekali mengatakan afala ta'qilun. Apa kalian tidak berfikir, tidak punya otak? Semua orang punya otak, tapi ketika otak dia tidak digunakan untuk berfikir dengan benar, maka inilah orang disebut tidak berakal. Maka orang yang berakal harus mengetahui pintu-pintu tersebut, hatta yasudda dzalikal aduwal ghashima an qalbi, sehingga dia bisa menutup, menutup pintu masuk musuhnya ke dalam hati dia, yaitu syaitan, hatta la yufsidahu alaihi, sehingga tidak bisa syaitan masuk ke dalam hatinya dan kemudian merusak hatinya. Wa madakhilu syaitani ilal qalbi kathiratun wa minha ala sabilil misal.
banyak sekali pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia. Banyak sekali pintu-pintu masuknya. Di antaranya sebagai contoh saja disebut sebahagian oleh Syekh Saleh Al-Munajjid adalah al-hasadu. Pertama adalah iri dengki, wal hirs, wat tama'. Yang kedua adalah tamak, wal bukhlu wasyuh. Yang berikutnya adalah pelit, wal riya' wal ujub. Riya', orang ta'ajub terhadap kelebihan dirinya. Dan juga di dalamnya ada al-ghadab, marah, wa hubbud dunya wat ta'alluq biha. Nah, salah satunya juga adalah mencintai dunia dan terikat dengan dunia, wa bizinatiha fil libasi wal athasi wad duri wal marakibi wa nahwiha. Berbagai perhiasan dunia seperti pakaian, kemudian perabot, kendaraan dan sebagainya. Wa sawfa natanawalu bi masyiatillah ta'ala hadha al-madkhal al-akhira min madakhil asy-syaitani fi sanaya hadha al-fasl ضمن kitab mufsidatil qulub. Maka insya-Allah kita akan membahas, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, ya, di dalam kitab Mufsidatil Qulub ini tentang masalah tadi. Salah satu pintu masuk yang terakhir disebut tadi adalah yaitu hubbud dunia, mencintai dunia, terikat dengan dunia dan berbagai perhiasannya. Wa sana'ridu li bayani syai'in min haqiqatid dunya ma'isyarah mujazah li mawqifil mu'minin minha. Diawali dengan pembahasan terlebih dahulu tentang hakikat dunia ini seperti apa secara ringkas. Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana seharusnya posisi seorang mukmin atau orang-orang mukmin terhadap dunia ini. Summa nadhkuru ma tayassara min madhahiri hubbid dunya wa asbabih. Kemudian akan disebutkan tentang tanda-tanda orang mencintai dunia dan sebab-sebab mencintai dunia, wa mafasidihi wa ilajih, dan juga kerusakan-kerusakan yang akan timbul akibat mencintai dunia. Dan termasuk juga selalu akan dibahas tentang bagaimana mengobati penyakit cinta dunia ini. Ini kata Syekh Saleh Al-Munajjid tentang bahasan yang akan dibahas tentang perkara masalah mencintai dunia. Para jamaah dan para pendengar yang dimuliakan Allah, seperti beliau sebut tadi, pertama sekali akan dibahas tentang hakikat dunia ini sebetulnya seperti apa. Ini sebelum saya baca tulisan beliau, saya ingin sedikit mengomentari dengan versi saya bahawa kalau kita, ini apa yang saya renungkan, apa yang saya baca dari fenomena-fenomena kehidupan, ya, termasuk tentu dalam komunitas masyarakat muslim. Sungguh kecintaan kepada dunia, padahal setiap orang menikmati dunia ini sementara, tidak lama-lama. Tapi kemudian karena kecintaan kepada dunia inilah kemudian telah membuat dunia ini jadi gaduh. Ya, mohon maaf jamaah yang mulia, kalau kita mencermati konflik
mulai dari skala yang paling besar sampai kepada konflik yang skala paling kecil, misalnya konflik keluarga, ya, suami istri, abang dan adik, konflik misalnya dalam satu organisasi antar pengurus, konflik di kampung antar perangkat kampung. Maka kalau kita tarik ininya, nanti muaranya adalah kepada perkara dunia ini. Perkaranya adalah perkara rebut-rebut dunia. Padahal dunia ini sementara. Padahal dunia sementara. Mohon maaf, orang mungkin kalaupun masih ada hidup umur 80, itu pun sudah banyak nikmat dunia ini tidak bisa dia nikmati lagi. Bahkan sekarang ini barangkali orang yang umur seperti ini sudah cukup jarang. Bahkan juga mohon maaf jamaah yang mulia, orang setelah umur mungkin 50 sudah banyak problem dengan kesehatannya, sehingga banyak lagi yang dia tidak bisa nikmati lagi. Udah kolesterol, udah DM, udah hipertensi, sudah macam-macam. Nah, dari dunia yang sementara kemudian dia tinggalkan ini, tidak dia bawa setelah dia mati, tapi gara-gara ini kemudian orang Masya Allah rebut-rebut dunia ini. Saya merenungkan, kalau sekiranya ini kita enggak bicara non-muslim, yang muslim menjadikan orientasi hidupnya akhirat, sudah damai dunia ini. Kalau saja umat Islam menjadikan tujuan hidupnya akhirat, sudah damai dunia ini. Tidak ada konflik ini, konflik itu, ribut ini, ribut itu. Ini semua kalau kita tarik muaranya apa? Rebut-rebut dunia yang sebetulnya sementara. Kita banyak sekali artinya menyaksikan, mendengar orang-orang yang tiba-tiba sudah berangkat meninggalkan dunia ini. Umurnya belum 60, umurnya belum 50. Jadi kalaulah dunia ini hanya beberapa saat saja dinikmati, tapi untuk yang beberapa saat ini kemudian luar biasa tadi orang, maka nanti ketika diberi contoh bagaimana posisi orang-orang saleh terhadap dunia ini, yang memahami betul dunia ini adalah sementara. Maka kalaulah tadi saya ulang lagi, setiap muslim menjadikan orientasi hidupnya adalah akhirat, enggak ada ribut-ribut dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena orang tidak akan merebutkan dunia ini, karena dunia ini tidak dibawa kepada akhirat, karena dunia ini adalah sementara. Tapi itulah amat disayangkan, banyak sekali orang-orang yang tertipu daya dengan perhiasan dunia yang sementara ini, sehingga membuat dia mabuk kepada dunia ini, gelap mata, rela mohon maaf sampai membunuh orang lain, rela mohon maaf sampai kemudian memfitnah orang lain, rela mohon maaf sampai kemudian melakukan hal-hal yang
sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat tidak adil, sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat luar biasa dari sisi apapun, tapi itu dilakukan untuk mendapatkan dunia yang sebetulnya sementara. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ya, atau saya inikan dulu sedikit saja. Di antara ya doa yang kita diminta untuk kita perbanyak doa adalah doa Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini adalah merupakan orientasi hidup kami, dan janganlah neraka adalah tempat kembalinya kami. Ini yang perlu kita ulang-ulang. Allahumma la taj'al ad-dunya, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ini adalah orientasi besar kita dunia. Wala mablagha ilmina, ini sama juga maknanya. Wala ilan nari masirana. Kita masuk tulisan Syekh Saleh Al-Munajjid tentang hakikatud dunia. Hakikat dunia ini seperti apa? Beliau mengangkat firman Allah dalam surat Al-Hadid di ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. Bagaimana Allah memberikan gambaran tentang dunia ini seperti apa, dan diminta kita untuk betul-betul memahaminya. Diawali ayat 20 surah Al-Hadid dengan kalimat i'lamu, i'lamu, ketahuilah, fahamilah oleh kalian baik-baik, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, sungguh kehidupan dunia ini permainan yang melalaikan, wa zinatun, dan dia adalah penuh dengan perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan dunia ini menjadi tempat kalian saling bangga karena banyak harta, banyak aset, banyak anak. Ini tempat dunia ini berbangga-bangga untuk itu. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, dia ibarat, ya, dunia ini adalah seperti air hujan. A'jabal kuffara nabatuh, yang membuat orang yang menanam pohon, karena pohonnya disirami oleh air hujan, maka kemudian pohonnya menjadi hijau. Nah, ini sebetulnya pemahaman pada ayat ini adalah bahwa Allah memberi gambaran tentang bagaimana fase-fase yang akan dilalui oleh seorang manusia dalam menjalani kehidupan dunia ini, kalau semua fase ini dia jalani. Tapi banyak juga orang tidak menjalani semua fase ini. Ada bayi baru lahir sudah meninggal, ada anak ya belum balik sudah meninggal, ada orang muda sudah meninggal, ada orang belum tua sudah meninggal. Tapi ayat ini menggambarkan kalau seluruh fase dari hidup kita jalani, inilah contohnya. Contoh seperti apa? Seperti seorang yang menanam pohon. Waktu ditanam pohonnya kecil, ya, layu karena baru ditanam.
Dan juga dahan-dahannya itu tidak kuat karena dia kecil. Kemudian disiramlah oleh hujan pohon ini, lalu tumbuh dia menjadi hijau dan menjadi besar, membuat orang yang menanam ini menjadi dia kagum. Pohonnya yang dulu kecil ditanam, layu waktu awal ditanam, menjadi kemudian hijau dan besar. Kemudian Allah mengatakan apa lanjutannya? Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian pohon tadi yang sudah disirami air hujan, sudah tumbuh menjadi hijau dia, senang orang yang menanamnya kagum. Kemudian bergerak dia dari waktu ke waktu, maka kamu akan lihat pada suatu saat musfarra, dia akan kuning layu. Akan kuning layu. Summa yakunu hutama. Kemudian bergerak lagi. Dari waktu ke waktu pohon yang sudah layu tadi akan kemudian menjadi kering, mati dan jadi kayu bakar. Nah, ini kalau seluruh fase ini kita jalani, maka kita pertama waktu kecil, ya, waktu kecil kita menjadi orang yang seperti pohon tadi, kecil waktu ditanam, dahan-dahan dan pohonnya enggak kuat karena masih kecil. Kita begitu juga ketika kecil, organ-organ kita itu belum sempurna sehingga tidak kuat. Maka anak kecil pertama cek ginjalnya normal, kita cek tekanan darahnya normal, kita cek kolesterolnya normal, kita cek gula darahnya normal. Nah, sehingga fisik orang ini masuk pada fase yang sempurna. Nah, ini ya adalah anak ketika sudah masuk masa remaja, fisiknya ini sempurna. Kalau kita buat general check up tadi, semua organnya normal. Tapi apa kemudian yang akan terjadi? Nah, dia terus bergerak dari waktu ke waktu, pasti akan masuk masa nanti layu. Masa layu, di mana organ-organ tadi kemudian menjadi melemah. Dicek fungsi jantung sudah berkurang, fungsi ginjal sudah berkurang, kolesterol sudah tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian juga darah manisnya DM sudah tinggi, kemudian kekuatan secara fisik juga sudah kemudian melemah. Nah, ini yang akan dialami oleh manusia. Tadi saya diminta untuk beri nasihat kepada perkumpulan, artinya alumni sekolah dulu tahun 76, sekarang semuanya sudah umur di atas 60, semua sudah pensiun. Semua sudah pensiun. Saya sampaikan bahawa ini pertama, bapak-bapak ini perlu bersyukur dan ibu-ibu bahwa berkesempatan menjalani fase hidup ini dari fase ke fase seperti disebut dalam Al-Quran surah Al-Hadid, di mana banyak orang juga enggak sampai kepada fase ini. Dia kecil sudah meninggal, remaja enggak masuk layu sudah meninggal. Ini bapak-bapak sekarang sudah melewati fase-fase tadi, sekarang sudah masuk fase layu. Sudah fase layu. Maka bapak-bapak ini dipastikan enggak akan bergerak ke arah yang nanti lebih baik. Yang akan bergerak tu kepada apa? Melemah, meredup, kemudian apa? Mati. Tidak ada lagi orang udah umur 60, nanti kemudian ketika dicek, ya, fungsi
jantungnya udah baik lagi, tenaganya udah tambah kuat, kemudian fungsi ginjalnya udah tambah bagus lagi. Ini tidak ada lagi, terus bergerak waktu ke waktu, lemah, redup, habis baterai, berhenti jantung, mati. Nah, seperti pohon tadi, bergerak dari layu, nanti ujungnya dia kemudian kering, mati. Inilah fase yang akan dijalani oleh manusia bila seluruh fase ini dia jalani. Ya, tidak ada orang yang terus dia bertahan, tidak bergerak kepada layu, enggak ada. Orang yang sudah layu tidak akan bertahan untuk kemudian dia balik menjadi kuat, atau dia tidak akan bergerak kepada tadi menjadi redup, tidak akan, pasti terus bergerak. Nah, inilah hakikat kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Seperti itu fase-fasenya. Nah, dunia ini sendiri tadi disebutkan adalah banyak sekali permainan yang melalaikan. Banyak sekali dia perhiasan-perhiasan yang kemudian membuat kita mabuk dengan perhiasan itu. Dan dunia ini menjadi tempat orang bangga-bangga dengan aset, bangga-bangga dengan anak, yang padahal tadi semuanya adalah sementara, karena semuanya akan bergerak menjadi tadi layu, kemudian menjadi redup dan mati. Nah, lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dari apa kita dibuat lalai oleh dunia ini, mabuk kita dengan perhiasan-perhiasan dunia ini? Kita dibuat lalai kepada lanjutan ayat ini, wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di akhirat nantinya itu pilihannya cuma dua, azab neraka atau keridhaan Allah dalam surga. Jadi kita dibuat oleh dunia ini tidak sempat berpikir bahawa di akhirat nanti enggak ada banyak pilihan. Pilihannya dua, surga atau neraka. Kalau di dunia ini banyak kali pilihannya. Orang mohon maaf, misalnya mau tes tentara enggak lulus, coba polisi. Enggak lulus juga, coba Sapol PP MWH, enggak lulus juga, coba Sapam. Enggak lulus juga, kau nalung. Boleh apa deh? Banyak opsi. Katakanlah misalnya juga di dunia ini enggak bisa tinggal di kota, tinggal di kampung. Enggak bisa tinggal di kampung, tinggal gunung. Bahkan mohon maaf, mungkin ada orang-orang yang tidak boleh tinggal di satu negara karena dianggap apa? Bisa kita cari suaka politik, tinggal di negara lain. Banyak opsi kalau dunia ini. Akhirat tempatnya enggak banyak, dua aja, surga atau neraka. Dan di dunia ini kembali tadi, ya, sementara. Kalau kita katakanlah melarat sementara, senang sekali, senang sementara. Tapi di akhirat melarat selama-lamanya, senang juga bisa senang selama-lamanya. Atau paling tidak misalnya sebagai orang yang beriman, ya, melarat dalam waktu tertentu, kemudian baru akan diberi kesenangan. Nah, jamaah rahimakumullah, ditutup ayat ini dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh kehidupan dunia ini penuh dengan kesenangan-kesenangan, tetapi dia menipu daya. Mata itu perkara-perkara yang senang secara jiwa,
Tapi kalau salah-salah kita cara memahaminya, ghurur dia, menipu daya. Senang tapi menipu daya. Apa yang ditipu kita? Ditipu kita untuk kemudian tadi bagaimana bisa mendapatkannya, padahal kemampuan kita untuk ya menghabiskannya tidak mampu, menikmatinya pun enggak bisa lagi, tapi dibuat kita mabuk untuk bagaimana kita berusaha mendapatkannya. Inilah disebut dengan mata al-ghurur. Senang tapi dia menipu daya. Inilah dunia penuh dengan kesenangan yang menipu daya, sehingga banyak orang yang kemudian tidak paham hakikat hidup di dunia ini seperti apa. Ini jamaah rahimakumullah, perumpamaan kehidupan dunia. Maka di sini disebutkan bahawa oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, pertama diangkat penafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu Allah taala muhawwinan amra ad-dunya wa muhaqqiran laha. Ibnu Katsir mengatakan Allah dalam ayat ini menjelaskan tentang kehinaan dunia ini dengan annamal hayatud dunya la'ibun wa lah'un wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, ay innama hasilun amruha 'inda ahliha hadza kama qala ta'ala. Jadi dunia ini ya bagi orang yang mencarinya, ya paling tinggi dia mendapati tadi apa? Mendapati ya permainan-permainan yang sementara, kenikmatan-kenikmatan yang sementara, bangga-bangga yang sementara. Itu saja yang kemudian didapati oleh orang yang mencari dunia itu, padahal itu adalah sementara. Summa daraballahu ta'ala mathalal hayatid dunya wa bayyana annaha zahratun faniyah wa ni'matun zailah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dunia ini dengan menjelaskan bahawa dunia ini ibarat dia zahrah faniyah. Dia perhiasan tapi dia adalah tidak kekal. Yang dia akan fana. Saya bilang dunia ini ya, pertama sekali kayak manapun kita kumpulkan sebanyak apapun, itu pasti ya akan berakhir. Siapa yang berakhir duluan? Kita dulu yang berakhir. Artinya kita mati, yang kita kumpulkan tinggal. Dan dia nanti pada saatnya dunia-dunia ini menjadi hancur semua. Tapi paling tidak ya kita duluan yang hancur, kemudian yang kita kumpulkan itu kemudian tinggal. Nah, inilah yang disebutkan dengan nikmat yang zailah dia, ya, nikmat yang sifatnya sementara, karena kita tidak akan membawanya selama-lamanya, hanya dalam batas waktu tertentu saja. Habis itu sudah, kemudian kita tinggalkan dia karena kita sudah mati. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dikatakan di sini ya, karena waktu kita, insyaallah nanti kita akan lanjutkan banyak hal seperti yang sudah disebutkan tadi ya, tentang perkara masalah cinta kepada dunia ini adalah membuat hati seorang mukmin menjadi keras ya. InsyaAllah nanti kita akan sempurnakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.